didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Friska Clarissa. Puluhan truk membawa muatan kemanusiaan untuk warga Gaza mulai berdatangan melewati perbatasan Rafah dari Mesir pada hari Kamis. Dari truk-truk tersebut, terdapat truk yang membawa bahan bakar yang akan diberikan ke wilayah Karem Shalom. Setidaknya 350 truk bantuan untuk warga Gaza akan melintas dari Mesir via Rafah. Truk yang masuk ke wilayah Gaza harus diperiksa oleh militer Israel sebelum diizinkan masuk ke Gaza. Selain pembebasan sandera dan tawanan, gencatan senjata antara Hamas dan Israel juga mencakup kesepakatan untuk meningkatkan bantuan ke Gaza dengan membuka kembali jalur ke Gaza via Mesir dan Rafah. Demikian Kompas Update. Sampai Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update. Didukung oleh Pilihan ibu selalu sama. Yang terbaik untukku selamanya. Morinaga, nutrisi pilihan tepat untuk bangun potensi anak. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Gaza menyebut 7 orang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak fase pertama perjanjian gencatan senjata Gaza berlaku efektif pada 10 Oktober. Pasukan pertahanan Israel telah melanggar gencatan senjata sebanyak 36 kali di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan yang mengakibatkan kematian dan banyak korban luka. Kelompok HAM menuntut masyarakat internasional untuk bertanggung jawab dan memastikan Israel mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata. Fase pertama perjanjian gencatan senjata mencakup penarikan pasukan Israel dari kota Gaza, Rafah, Khan Yunis, dan wilayah utara. Pembukaan 5 penyeberangan untuk bantuan, serta pertukaran sandera dan juga tahanan. Hamas, Saudara, mengumumkan mereka telah menyerahkan seluruh 20 sandera hidup yang tersisa yang ditangkap dalam serangan di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023. Sementara otoritas Israel telah mulai membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran. Gencatan senjata yang diharapkan jadi awal kemerdekaan bagi warga Gaza dinodai oleh Israel yang ternyata melanggar kesepakatan gencatan senjata di hari pertama. Meski sejumlah poin kesepakatan sudah mulai dilakukan oleh Hamas dan Israel, namun apakah perdamaian di Timur Tengah akan benar-benar terrealisasi atau hanya janji di atas kertas saja? Malam ini kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Mahmudi. Selamat malam, Mas Yon. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih. Dan ada juga relawan Mercy, Marisa Noriti di Yordania. Selamat malam waktu Indonesia, Mbak Marisa. Selamat malam, Mbak. Ya, Mbak Marisa, saya mau tanya dulu nih, bagaimana sebenarnya situasi paling baru, situasi terkini di Gaza pasca gencatan senjata? Ya, baik. Mungkin saya klarifikasi dari awal gencatan senjata ya, Mbak ya. Jadi pengumuman gencatan senjata secara ofisial dari pihak mediator itu di tanggal 8 Oktober dini hari, sekitar pukul 00, mungkin kita bisa anggap di tanggal 9 Oktober, dan benar-benar berlaku ofisialnya itu di tanggal 10 Oktober setelah pihak Israel melakukan penandatanganan dengan pemerintahannya bahwa ceasefire telah dimulai. Dan in between di antara tanggal itu memang ada korban baik itu dari pihak Israel maupun dari pihak Gaza, dan ini memang karena belum ofisial. Dan setelah official ceasefire, ada korban dari pihak Palestina. Itu ada beberapa, kita tidak mendapat statistik detail resminya apakah korban ini ofisial memang
semua dari penyerangan Israel, atau ada yang karena mereka mendekati area Yellow Line, atau ada juga korban yang karena masih ada bahan-bahan subordinan yang belum meledak, seperti itu, bom yang belum meledak, atau bobby troop yang udah ditanam tapi belum sempat meledak, itu juga menimbulkan korban. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, memang ada korban dari setelah ceasefire ini yang diakibatkan oleh penyerangan pihak Israel di luar Yellow Line, seperti itu. Oke, tapi kalau yang dari Marisa dengar, kalau yang tadi ada korban jiwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh Israel di luar dari batas Yellow Line itu, berapa banyak korbannya? Korban luka kah atau gimana yang Anda dengar, Mbak Marisa? Korban yang tewas, Mbak, belum ada laporan resmi. Ya memang ada. Saat ini saya mendapat info itu totalnya itu 9 dan ditambah 3 pada tanggal 15 Oktober, dan ada 15 warga Palestina yang ditahan di Rafah. Tetapi kita tidak bisa merinci apakah keseluruhan korban itu dari penyerangan Israel, atau mungkin ada juga bentrok dengan pihak geng yang di backup Israel, atau yang karena bom yang belum meledak. Oke, atau artinya perlu diinvestigasi lebih lanjut ya untuk memastikan apakah ini benar serangan dari Israel atau tidak, begitu ya Mbak Marisa ya? Ya, benar sekali. Oke, Mas Yon, kalau gitu saya ke Mas Yon. Yang dilihat tadi kan kalau Mbak Marisa bilang ini harus dipastikan lagi ya, betulkah emang yang melakukan penyerangan adalah Israel atau mungkin kelompok-kelompok lain begitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian mengartikan serangan-serangan padahal gencatan senjata baru terjadi, pertukaran kemudian para tahanan begitu juga sedang dilakukan. Apa yang ditangkapnya sebenarnya dengan serangan ini? Ya, tentu kan ini menjadi tantangan ya atas keberlangsungan gencatan senjata yang nanti diharapkan bisa sampai pada fase-fase selanjutnya, hingga kemudian kita bisa melihat bahwa perdamaian ini akan mengarah kepada terbentuknya negara Palestina yang merdeka. Nah, di antara fase-fase itu kan pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi, termasuk ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Kalau dari versi Israel kan menyebut bahwa kelompok Hamas belum sepenuhnya mengirimkan tawanan yang sudah meninggal ya, karena kan pasti kondisinya juga sangat sulit, sebagian juga mungkin tertimbun dan lain sebagainya. Dengan alasan itu kemudian Israel berusaha untuk menunda-nunda, bahkan terjadi insiden penembakan yang menewaskan 9 orang. Tentu juga harus dipahami bahwa mobilisasi rakyat Palestina di Gaza yang menuju tempat-tempat mereka sebelumnya di Gaza Utara, sementara masih ada batas-batas tentara Israel yang belum sepenuhnya meninggalkan wilayah, karena sekarang kan baru batas di Yellow Line ya, belum bergerak pada batas Red Line yang itu akan lebih luas. Nah, Yellow Line itu kan sekitar 53% dari wilayah Gaza yang masih diduduki. Nah, ini saya kira juga harus diperhatikan. Okay. Nah, kemudian tentu jangan sampai insiden-insiden itu digunakan ya untuk menghambat atau bisa memporak-porandakan ya rencana perdamaian ke depan. Saya kira ini tantangan serius yang harus dihadapi oleh para mediator. Apakah juga termasuk dari Amerika Serikat sendiri yang merupakan inisiator dari perdamaian yang dimulai dari tahap pertama, fase pertama gencatan senjata ini, untuk membantu menginvestigasi sebenarnya ada apa yang terjadi saat ini? Ya, saya kira ya Amerika bertanggung jawab ya, karena kan mereka yang memberikan jaminan atau garantor. Dan kalau kemudian tidak bisa menjaga proses perdamaian ini, kan artinya reputasi Amerika akan mengalami kejatuhan ya. Apakah kemudian Amerika mau reputasinya dihancurkan ya oleh ya. Oh, jadi artinya ini ada pertaruhan juga yang Mas Yon lihat ya, pertaruhan bagi Amerika Serikat sendiri ya kalau tidak mulus ya fase pertama ini. Ya, karena kan Donald Trump sudah mendeklarasikan bahwa ini sebagai fase perdamaian yang terbesar, yang itu akan menghentikan semua peperangan dan perdamaian secara permanen, dan dia yakin kedua belah pihak akan bisa menyetujui hingga sampai pada fase-fase
berikutnya menjadikan Gaza sebagai wilayah yang damai. Nah, itu kan sudah disampaikan dan dia sangat yakin. Kalau itu tidak terpenuhi, maka tentu reputasi Amerika sebagai peacemaker akan dipertaruhkan gitu ya, keseriusan dan kemampuan di dalam mengendalikan situasi. Nah, Amerika saya kira juga harus bisa memastikan itu bersama mediator-mediator yang lain. Oke, Gitu. yang kemarin melakukan dan menyaksikan penandatanganan itu ya maksudnya ya? Iya. Mas Yana, oke. Kalau gitu Mbak Marisa, kalau tadi dibilang bahwa memang harus perlu diinvestigasi lebih lanjut mengenai serangan-serangan yang kembali dialami di Gaza. Nah, tapi pertanyaan lainnya adalah bagaimana sejauh ini dengan fase pertama yang sudah berlangsung dimulai. Kabarnya kan masih belum semua tahanan kemudian dikembalikan ya oleh Israel. Ya, saat ini masih banyak tahanan yang dari pihak warga Gaza yang ditahan Israel, yang cukup kami highlight sekarang, masih ada 150 medical workers yang masih ditahan di pihak Israel. Dan dari pihak Israel sendiri, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yon, bahwa mereka juga menuntut Hamas untuk segera mengembalikan jenazah dari hostage-nya. Dan inilah yang dijadikan oleh Israel juga untuk menunda masuknya humanitarian aid saat ini. Dari kesepakatan, bisa saya sampaikan di kesepakatan itu 600 truk per hari, dan Israel telah juga membuat rilis ofisial mereka tidak akan menyetujui 600 truk per hari, hanya 50% saja. Jadi sangat penting sekali bagi dunia internasional dan tentunya pihak mediator untuk memastikan ceasefire yang masih fragile ini benar-benar berlangsung sesuai dengan apa yang telah disepakati. Seperti itu, Mbak. Ya, tapi gimana dengan perasaan warga yang sudah kembali pulang begitu ke sana? Kalau kita lihat divisualkan sangat menggambarkan betapa sukacitanya mereka setelah bertahun-tahun tidak kembali pulang ke rumah, begitu perbaikan jalan juga sedang dilakukan, tapi mengingat dengan adanya lagi serangan yang kembali dirasakan warga, seperti apa warga di sana meresponnya? Ya. Sebagian besar warga Gaza masih banyak sebenarnya yang masih bertahan di selatan karena mereka masih waspada, masih melihat bagaimana keberlangsungan ceasefire ini, dan mereka juga belum terlalu nyaman untuk pindah ke utara karena bisa kita lihat sendiri itu seperti kota mati. Belum ada fasilitas untuk kehidupan yang layak di sana, air, listrik, dan lain-lain. Dan tentunya untuk pindah dari selatan ke utara itu juga biaya yang sangat mahal untuk transportasi dan lain-lain seperti itu. Jadi secara umum warga Gaza merasa lega karena paling tidak sudah tidak ada lagi serangan udara. Akan tetapi untuk benar-benar memulai kehidupan mereka kembali secara utuh di rumahnya masing-masing, itu mereka masih wait and see seperti itu, Mbak. Oke, Mbak, ini kan kalau dari drone kita lihat kan banyak bangunan yang sudah bisa dikatakan sangat sulit ya untuk kemudian bisa berada di sana. Dalam artian adalah harus dibangun ulang lagi, ditata lagi, begitu juga dengan jalanan begitu. Bagaimana di sana warga pada saat kembali tiba di kampung halaman bermalam? Ya, bagi yang kembali seperti biasa, Mbak, mereka akan menempati lahan-lahan perumahan mereka akan mencari lahan yang cukup layak, yang terdekat dengan tanah mereka, dan untuk kebutuhan sehari-hari mereka akan mengusahakan melalui truk air dan untuk listrik tentu saja hanya panel surya yang bisa membantu mereka hingga saat ini. Maka oleh karena itu belum 100% warga Gaza kembali ke utara seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dalam konteks hukum internasional sebenarnya apa konsekuensi bagi sebuah negara yang melanggar perjanjian gencatan senjata yang sudah disepakati secara resmi kemarin dan diinisiasi oleh Amerika Serikat dan disaksikan oleh semua negara? Tetap bersama kami nanti Mas Yon akan menjawabnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selama Palestina belum merdeka, kami akan terus kembali dengan kapal yang lebih banyak, dengan pejuang yang lebih banyak dan lebih